dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami dan seisi rumah kami Tuhan, untuk selalu memuji Engkau, selalu takut akan Engkau dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami Tuhan, pujian umat-umat-Mu yang menyaksikan di mimbar layar SOG. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Kami terima kasih dan kami menyembah Tuhan. Biarlah keluarga kami terus menyembah Tuhan. Keluarga kami terus memuji-muji Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Keluargaku adalah sorgaku. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami bersatu hati, semua masing-masing keluarga yang menyaksikan di mimbar layar ini Tuhan, baik yang onsite maupun yang online, Bapa, biarlah kami bersatu hati untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan naikkan pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Inilah hati kami Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu Bapa memulihkan,
Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa, Kasih-Mu Bapa memulihkan. benar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Kuasa-Mu memberkati kami. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kami bawa keluarga kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Mengiring-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah Tuhan. Seumur hidupku, keluargaku Tuhan jadikan bejana-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Jadikan keluarga kami bejana-Mu Tuhan. Mengiring-Mu, Kami tetap mengiring Tuhan. menyembah-Mu. Kami tetap setia. Keluarga kami Tuhan, keluarga umat-Mu yang menyaksikan. Inilah kerinduan kami Bapa. Keluargaku Tuhan jadikan bejana-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami semua umat-umat Tuhan berkumpul pada malam hari ini, keluarga pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Yes. Amin, amin. Ini keluarga kami Tuhan. Amin, amin. Mengiring-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan jadikan bejana-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Amin. Keluargaku Tuhan jadikan bejana-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku Tuhan jadikan bejana-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Jadikan bejana kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersatu hati menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tidak ada satupun roh setan yang mengganggu di dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah telinga kami, hati kami, mulut kami terus memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, fokus menaikkan pujian yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan Yesus. Penuhiku, mengalir dalamku. Yes, kami percaya roh-Mu Tuhan hidup di dalam diri kami Bapa. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati Tuhan. Kami buka hati Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya.
Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus. Amin. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Amin. Engkaulah damaiku. Engkaulah damai kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Benar Tuhan. Yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Kami buka hati Tuhan, menyembah Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan, datang di hadirat-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami buka hati Tuhan. Buka hati. Yes Lord. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Berserah Kami berserah Tuhan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, naikkan pujian dengan segenap hatimu. Roh-Mu yang kudus, Amin. pulihkanku. Benar Tuhan. Engkaulah damaiku. Engkau adalah damai kami Bapa. Kami mau taat dan hidup oleh firman Tuhan, dan hidup oleh anugerah Tuhan. Anugerah-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami Bapa. Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa pada malam hari ini. Kami undang datang, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah umat yang menyaksikan dan menyiapkan hati Bapa. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, thank you Lord. Kami buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami berserah Kau Tuhan. ambil alih seluruh hidupku, Kami serahkan hidup di kami Tuhan. altar-Mu Kami menyembah Tuhan di altar-Mu. Kubuka hati Tuhan. Yes Lord. Jamalah kami Tuhan, jamalah umat-umat-Mu Tuhan. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami bersatu hati, bersepakat dengan umat-umat Tuhan yang menyaksikan Family SOG Nusantara, bersatu hati, sujud menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup turun atas kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berserah Tuhan ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh besar bagi kami. Sungguh besar setiamu. Benar Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Amin, amin. Engkau Bapa. Kau Bapa yang selalu
mengerti Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. isi hatiku. Kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau janjikan. benar Tuhan. Yes. Aku tetap percaya. Kami percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Terukir dalam kehidupanku. Yes, benar Tuhan. Ku berserah. Kami berserah Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kekuatan kami berserah. Karena kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, favor kebaikan Tuhan selalu ada bersama kami dan umat-umat-Mu yang menyaksikan di mimbar ini Bapa. Sembah Tuhan. Sungguh besar setiamu. Oh, Engkau sungguh besar setiamu Bapa bagiku. Engkau nyatakan bagi umat-Mu Tuhan. Mengerti. Engkau mengerti isi hati kami. Engkau selalu mengerti apa yang menjadi pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau janjikan. Kami percaya Tuhan. Nyatakan dengan iman-Mu. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya. Yes. Janji-Mu ajaib. Amin, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan iman. Tak akan ku takut. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan ragu Tuhan. Karena Engkaulah adalah firman-Mu. Engkaulah adalah iman kami Tuhan. Tak akan Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan, ku percaya. Mari angkat tanganmu saudara. Jaya janji-Mu ajaib. Amin. Yes. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Kami percaya Bapa bahwa janji-Mu adalah ajaib bagi kami. Selalu terindah di dalam kehidupan kami. Kami akan berserah Tuhan. Kami akan berserah di dalam kekuatan Tuhan saja. Boleh terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Boleh terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar family SOG Tuhan. Kami percaya Bapa. Ku percaya. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya dengan seisi rumah kami Tuhan. Kami percaya dengan seisi rumah umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar Family SOG Nusantara di TikTok ini Bapa.
Tuhan berkati ibadah kami, berkati juga umat-umat Tuhan yang menyaksikan Bapa. Biarlah kami dikuatkan pada malam hari ini, karena kami percaya Tuhan tidak ada satupun manusia manapun yang bisa menyelamatkan kami kecuali daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berkata-katalah Tuhan, tegurlah kami Tuhan. Kami siap menerima perkataan Tuhan, teguran Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang diperdengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia bagi umat-umat Tuhan yang mau mendengar didikan, yang mau memperbaiki, dan mau dengar-dengaran. Kami percaya Bapa, siapkan hati dan telinga kami, berikan hati kami yang subur, berkata-katalah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi kita di mimbar Family SOG Nusantara, ya, di mana kita akan belajar firman kebenaran Tuhan, ya, yang kita berikan. Tema pada malam hari ini adalah bagaimana ya membangun keluarga yang kuat, ya, membangun keluarga yang kokoh, ya, di dalam Tuhan, dan keluarga yang diberkati Tuhan. Sebelum saya masuk ke sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini, ya, saya sampaikan ya bahwa mimbar ini adalah bukan mimbar tanya jawab, ya, tetapi di sini adalah mimbar kita untuk sharing, belajar firman Tuhan, ya, kita di mana kita bisa saling menguatkan, kita saling berdoa, ya, kita bisa diubahkan. Jadi kita bisa bersatu hati bersama pada malam hari ini, ya, sungguh luar biasa. Kalau orang dunia, ya, pada malam hari ini mengatakan malam minggu, ya, tapi saya percaya umat-umat Tuhan yang sudah dimenangkan Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang selalu menerima kebaikan Tuhan, akan duduk diam, ya, memberikan waktu untuk Tuhan, ya, makan firman Tuhan, ya, supaya kita tambah kuat, ya, supaya kita tambah hebat, tambah kuat di dalam menjalani kehidupan kita akhir-akhir ini. Puji namanya Tuhan. Dan tidak lupa juga saya juga mengucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudaraku semua yang menyaksikan di mimbar layar Family SOG Nusantara ini. Ya, saya ucapkan selamat datang, selamat kita untuk berfellowship sama-sama. Kita mau belajar sama-sama, ya, bisa menjadi berkat untuk saudara semua. Dan bagi saudara, ya, ingin memberikan atau memberikan satu informasi ini, saudara boleh share, ya, saudara boleh share mimbar layar TikTok ini supaya keluarga kita, ya, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi kuat, ya, orang-orang yang kita kasihi bisa menerima pengajaran yang dimana pengajaran ini adalah berdasarkan Alkitab, ya, firman kebenaran Tuhan yang kita perdengarkan. Selamat bergabung, dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat juga bergabung untuk saudara-saudaraku semua yang sudah tergabung di dalam grup, ya, di dalam grup komunitas, ya, Family SOG Bali Nusantara. Ya, saya berdoa, ya, semua saudara-saudaraku semua dimanapun berada, ya, diberkati Tuhan, hidup dalam berkemenangan, ya, selalu takut akan Tuhan dan mau mendengar didikan Tuhan. Terpuji namanya Tuhan. Ya,
Saya menyapa dulu untuk saudara-saudara kami yang di Kenapan Nusantara ya. Kita mau menyapa di Papua, di Manokwari ya. Shalom Manokwari ya. NTT, Papua Barat, ya Medan, ya Horas Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, bahkan sampai ke Kalimantan, ya, dan masih banyak lagi daerah-daerah ya yang saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi saya percaya ketika firman Tuhan ini diperdengarkan dan menjadi rema berkat untuk saudara dan saya, saudara pasti akan membaginya, meng-share-nya kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada family kita, kakak, adik, mertua, menantu, bagikan saudara, supaya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kemenangan, memberikan solusi bagi kita, ya, terutama khususnya bagi keluarga-keluarga pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga saya juga mengucapkan shalom ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya, sampai ke Singapura ya, shalom Singapura ya, Tuhan berkati ya, ke Malaysia ya, bahkan sampai ke Amerika Selatan. Terpuji namanya Tuhan. Seperti yang saya sampaikan pada malam hari ini ya, tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana caranya kita membangun keluarga yang kokoh, yang kuat, ya, dan diberkati Tuhan. Ya, Yosua adalah salah satu pemimpin bangsa Israel, di mana Yosua ya memimpin setelah Musa, memimpin bangsa Israel keluar ya dari berputar-putar selama 40 tahun untuk memasuki tanah perjanjian Tuhan. Ya, dan Yosua mengatakan bahwa ya, aku dan seisi rumahku ya tetap beribadah kepada bangsa Israel. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Kalimat Yosua ini atau Alkitab, ya, Yosua mencatat, ya, pada saat itu Yosua sudah lanjut usia, sudah umur, sudah tua. Ya, akhirnya Yosua memanggil semua para penatua, ya, para imam-imam, ya, untuk datang kepadanya dan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Ya, jadi kitab Yosua ini ditulis ya ketika dia sudah berumur lanjut, ya, dan dia memberikan pesan kepada para pemimpin, penatua, ya, suku-suku dan imam-imam bahwa ketika menduduki tanah yang Tuhan sudah sertai, ya, diberikan kemenangan ya melawan bangsa Amori dan lain sebagainya, ya, menyeberang sungai Efrat, ya, Yosua memberikan pesan di masa tuanya, di masa akhirnya kepada para imam-imam supaya tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita baca ya. Jadi kalau mendengarkan firman atau sharing firman, kalau nggak baca Alkitab kayaknya gimana gitu ya. Kita percaya apa yang kita perdengarkan, apa yang kita dengar, ya, itu menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Kita baca di Yosua 24 ya. Yosua 24 ayat yang ke-14 ya. Ayat ke-14 sampai 15. Ya. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya
dengan tulus ikhlas dan setia. Ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahmu kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Yosua ya di masa umurnya, di masa umur yang sudah mulai menua, ya, dia berusaha untuk selalu mengingatkan bangsa Israel, ya, supaya ketika menduduki negeri Amori, ya, supaya jangan ada satupun yang tersisa, ya. Tetapi bangsa Israel memiliki pemikiran bahwa kalau kita tumpas habis, maka nanti kita tidak akan punya budak, ya. Akhirnya tidak semua bangsa Amori, ya, tidak semua bangsa Amori ditumpas habis, disisahkan, ya, dengan pikiran, ya, supaya kalau kita sisahkan orang Amori ini bisa menjadi budak, ya, bisa menjadi budak atau bisa menjadi pekerja-pekerja kita, ya. Nah, bangsa Israel ini melakukan hal seperti itu. Tetapi Yosua, ya, selalu mengingatkan, tentukanlah kamu akan beribadah kepada siapa. Ya. Tentukanlah hari ini kamu beribadah kepada siapa. Tetapi aku dan seisi rumahku, ya, akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sangat-sangat penting sekali, ya, kita selalu mengingatkan di dalam keluarga kita, ya. Sangat penting sekali kita mendidik anak-anak kita, ya. Saudaraku, ya, baik suami-suami maupun istri, tentukan mau dibawa kemana keluargamu. Hari ini tentukan mau dibawa kemana keluargamu, ya. Ajarlah, karena udah menjadi satu kewajiban kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita dan selalu mengingatkan kepada mereka bahwa takut akan Tuhan itu adalah sangat-sangat diperlukan, ya. Ada banyak keluarga-keluarga yang merasa berpikir, ya udah nggak apa-apalah, yang penting di sekolah minggu aja udah cukup. Ya kan? Ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting anak-anak sudah mengikuti kegiatan gereja. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, untuk mendidik iman, ya, mendidik iman anak-anak, bisa menentukan, ya, membawa keluarga kita mau dibawa kemana, ya, bukan hanya harus ada di gereja, tetapi juga sebagai tanggung jawab orang tua, ya, untuk mendidik, membawa anak-anakmu, ya, untuk berusaha hidup, ya, takut akan Tuhan, melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, ya, karena iman. Ya. Disinilah letak keluarga, ya, yang selalu mengingatkan bahwa hendaklah jangan, ya, melakukan segala sesuatu atau melenceng dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Yosua sendiri mengatakan, ya, bahwa dia akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, keluarga, ya, membangun keluarga yang kokoh, ya, harus bisa dilakukan antara suami,
istri dan anak-anak. Ya. Anak-anak banyak melakukan kesalahan, ya. Anak-anak melakukan yang namanya perkataan-perkataan yang tidak sopan. Ya, ada loh, ya. Keluarga, ya, ketika kita datang di dalam keluarga, kita ketemu dengan orang, ya, ada anaknya belum apa-apa, ya, waduh, udah berkeliaran naik turun, ya, udah berantakin sana sini, naik ke sofa-sofa, ya, ngeri saudara. Kalau saudara dan saya tidak mendidik anak-anak saudara sedari kecil, ya, bagaimana mereka memiliki iman dan bisa takut akan Tuhan? Hari-hari ini, ya, banyak sekali keluarga-keluarga yang bercerai. Survei yang saya ketahui, ya kurang lebih sekitar 5.000 kasus perceraian. Ya, itu yang kelihatan. Bagaimana yang tidak kelihatan? Kenapa? Karena pecahnya di dalam keluarga, kita sebagai orang tua, ya, suami istri, ya, terlalu memanjakan anak-anak, ya, terlalu membiarkan, ya sudahlah, nggak apa-apa kan masih kecil. Saudara, saya ingatkan, ya, didiklah anak saudara ketika sedari kecil. Ya, ini kesaksian saya. Ya, saya dengan keluarga, ya, dengan anak-anak, ya, ketika mereka dulu masih kecil-kecil, habis. Ya, kalau mereka disuruh bersaksi, bisa bersaksi untuk saudara. Habis, saudara. Ya, nggak apa-apa. Ya, saudara marahi, kalau perlu tampar sekalian. Kenapa? Ketika anak-anak saudara membangkang, melawan, nggak tahu aturan, ya, hidup dalam dosa, ya, pacaran, seks bebas, dan saudara biarkan, tetapi banyak orang tua yang membiarkan loh. Ya, banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya dibebaskan karena apa? Ya sudahlah, kasihan. Jangan deh, gak apa-apa masih kecil. Hello. Kalau saudara dan saya tidak mendidik anak-anak saudara dengan keras, maka suatu saat anak-anak saudara akan membuat saudara dan saya susah. Suatu saat anak-anak saudara akan membunuh saudara dan saya. Ada banyak, ya, contoh-contoh di dunia ini, ya, di berita-berita. Bagaimana, kenapa, ya, anak dengan orang tua ribut, ya, melawan, bahkan ada yang sampai dibunuh, ya, bahkan sampai ada yang saling menghujat. Karena ketika mereka masih kecil, iman orang tua, suami, istri, ya, tidak mendidik mereka akan kebenaran firman Tuhan, tidak mendidik mereka akan takut akan Tuhan. Ya, anak-anak saya habis saya pukulin. Ya, kayu pernah. Ya, apalagi ya? Oh, sapu lidi pernah, ya. Sapu lidi pernah. Ya, anak-anak saya sudah besar-besar, puji Tuhan, ya. Yang pertama sudah kelas 3 SMA, ya, gadis sudah besar kelas 3 SMA, ya. Puji Tuhan mereka sudah tumbuh dewasa, ya. Anak yang kedua laki-laki sudah SMP kelas 3, ya. Sudah besar-besar, ya. Tetapi saudara, ketika mereka masih kecil, didikan kami sangat keras. Dan saudara percaya atau tidak? Sampai sekarang, ya, masih ke bawah ketika mereka datang ke gereja, melakukan fellowship, ya, di kaum remaja, di ibadah raya, ya, atau bahkan gak usah jauh-jauh deh, ada tamu datang ke rumah, ya, ada tamu datang ke rumah, ya, terus atau kita bertamu ke orang lain, anak-anak kami diem loh, anak-anak kami diem, ya, manis, ya, mereka tidak berani, ya, nggak berani ribut, nggak berani ceriwik-ceriwik gitu loh, ya. Apalagi ketika disuguhi sesuatu, diberikan sesuatu, diberkati sesuatu, pasti mereka menolak dan mereka pasti bertanya kepada kami. Puji Tuhan, saudara. Ya, itulah yang terjadi.
Sampai hari ini saya bersyukur, saya dengan istri bersyukur. Ya, bahwa ketika hidup di luar rumah, mereka bisa menjaga sikap mereka. Ya. Mereka bisa menjaga karakter mereka. Kenapa? Karena didikan, saudara. Ada banyak orang tua juga yang kaya aja udah, anak masih dalam kandungan aja orang tua sudah stres. Padahal ini orang kaya loh. Ya, ditanya kenapa? Ya, kenapa stres? Ya, nggak tahu ya. Pendidikan mahal, saya nggak tahu nih masa depan mereka nanti gimana. Apakah saya bisa merawat anak? Ini orang kaya loh, apalagi orang miskin. Ya, mereka cuma tanya kenapa punya anak satu? Iya, biaya sekolah mahal. Iya, nanti kehidupannya mau kasih makan apa? Mereka udah khawatir duluan. Ya, mereka udah khawatir, makanya banyak sekarang anak-anak zaman sekarang yang sakit jiwa. Ya. Maaf kalau hari ini saya sedikit keras karena ini sangat penting sekali, ya, membangun keluarga yang kokoh dan diberkati Tuhan. Saya percaya semua keluarga-keluarga pasti ingin rumah tangga, suami, istri, anak-anak kokoh di dalam iman. Tetapi saudara juga harus berani tegur, harus berani katakan kepada anak-anak saudara. Ya, kalau melenceng dari firman Tuhan, tegur mereka, panggil mereka, jangan lakukan ini. Ya, makanya Yosua memanggil semua para penatua-penatua, imam-imam untuk mengingatkan mereka. Jika kamu diam di negeri Amori ini, ingatlah selalu akan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kita sampai bisa masuk ke tanah perjanjian. Kamu harus tumpas mereka, tidak boleh kawin mawin dan tidak boleh berhubungan. Tetapi bangsa Israel ini sangat bebal. Mereka pikir kalau kita tidak tumpas semua, mereka akan dijadikan budak. Tapi apa saudara yang terjadi? Mereka kawin mawin, tumbuh besar yang tidak takut akan Tuhan dan menghormati Allahnya orang Amori, menghormati berhala. Ya, itu sama saja ya tidak mengakui kebaikan Tuhan, tidak mengakui kemurahan Tuhan, dan tidak mengakui Tuhan sudah menyertai bangsa Israel. Makanya Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ada banyak keluarga juga yang kerja keras, ya ada yang kerja keras banting tulang sampai lupa dengan mengurus anak-anaknya. Ya ditanya, ya kenapa kamu kerja keras? Iya, supaya nanti ketika aku mati, hartaku, aku punya warisan kepada anak-anakku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, harta tidak akan menyelamatkan anak-anakmu. Kekayaanmu tidak akan menyelamatkan anak-anakmu. Tangisi saudara jiwa anakmu, tangisi jiwa mereka. Ya, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu untuk terus beribadah kepada Tuhan dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Bahwa dulu Tuhan bangsa Israel menyertai sampai hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara dan saya. Memangnya kalau mewarisi harta, ya mewarisi harta, anak-anakmu akan selamat? Enggak, saudara. Salah. Ya, ada berapa banyak gara-gara harta saudara saling bunuh? Ada berapa banyak soal harta ya pecah hubungan kakak beradik, rebutan harta. Ya, kalau bisa saling bunuh. Ya, ini sangat penting sekali saudara, ngeri. Mulai hari ini, ajarkan anak-anakmu, saudara dan saya, ya akan takut akan Tuhan. Ya, kenapa? Karena warisan yang terbaik untuk anak-anak saudara dan saya adalah iman.
Jangan salahkan ketika anakmu berbuat dosa, ketika anakmu terlilit masalah, ketika anakmu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jangan salahkan Tuhan. Kalau suatu saat anak-anakmu akan menyusahkan kamu, akan menyusahkan saudara. Ya. Bahkan Tuhan katakan, ya, Tuhan tidak bisa memberikan janjinya, memberkati janjinya karena kita sendirilah yang membatalkan. Ya, memang menjadi orang tua itu tidak enak. Tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya memiliki anak, merawat anak bukan dengan harta. Ya. Tetapi besarkanlah mereka, didiklah suamimu, didiklah istrimu akan takut akan Tuhan. Karena kemana keluarga saudara dan saya mau kita bawa? Ya, ada banyak akhir-akhir ini juga orang pecah, orang ribut, hanya gara-gara masalah pergaulan. Makanya di Yosua dikatakan jangan kawin-mawin. Karena ketika melakukan hal seperti itu sama saja menghujat Allah, ya. Sama juga seperti kayak menghujat Allah. Ya. Kita bisa belajar, ya. Kita bisa belajar dari kisah Imam Eli, ya, dengan Imam Eli, ya, dengan keluarganya, di mana Tuhan sudah menetapkan bahwa seluruh keluarga Imam Eli akan terus ada di hadapan Tuhan. Ya, tetap kalau Tuhan sudah janji, ya, kalau Tuhan sudah berjanji, kira-kira Tuhan akan mengingkari atau tidak? Tanpa sadar, ya, janji Tuhan sendirilah yang kita batalkan, saudara. Ya, karena Imam Eli membiarkan anak-anaknya, Hofni dan Pineas melakukan dosa. Dan Imam Eli membiarkan, tidak menegurnya. Ya, maka Tuhan mencabut janjinya dan memberikan malapetaka terhadap keluarga Imam Eli. Ya, kita baca di 1 Samuel 2. Ya, kita pelan-pelan kita belajar, ya. Di 1 Samuel 2, ya, ayat yang ke-29. 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Ya. Kita baca, ya, 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sampai kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku bangsa Israel? Imam ini adalah seorang imam yang dipakai Tuhan, ya, yang diurapi Tuhan, ya, di mana dia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, ya, di mana korban-korban itu daging, ya, daging harus dimasak dulu, ya, daging harus dimasak, direbus, ya, dan dibakar, ya, lemaknya dibakar, dipersembahkan untuk Tuhan, ya, dan dagingnya juga bisa dinikmati oleh para imam. Tetapi kedua anak Hofni dan Pineas ini yang melakukan kesalahan yang fatal, ya, dia mengambil korban bakaran, ya, di mana korban penebusan dosa, dan membuat caranya sendiri, ya, dagingnya direbus, ya, di mana korban bakaran, korban penebusan, ya, tidak boleh diambil alih oleh siapapun, karena Imam Eli, ya, adalah imam
yang mempersiapkan korban, ya, korban bakaran kepada Tuhan. Ya, tetapi Ofni dan Fineas, ya, mengambil daging tersebut, ya, bahkan mengambil daging tersebut, merebusnya dan membagi-bagikannya kepada yang lain. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kenapa kita penting? Ya, kenapa kita penting harus menegur? Kenapa sangat penting kita harus mengawasi anak-anak kita? Ya, seperti Imam Eli, ya, malah membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Kita lanjut ya. Ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, ya, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, nah saudara perhatikan, kalau Tuhan sudah berjanji, menurut saudara dan saya, bisa nggak Tuhan tidak menepati janjinya? Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, bisa nggak Tuhan tidak pernah menepati janjinya? Kadang-kadang, ya, manusia ini kadang-kadang juga aneh, ya. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar, saudara, karena kita sendirilah yang membatalkan janji Tuhan. Karena kita sendirilah, perbuatan kita sendirilah yang membatalkan janji Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Terjadi atas hidup keluarga saudara dan saya. Kita sendiri yang membatalkan. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Karena dia berkata, ya, sesungguhnya aku telah berjanji. Itu huruf besar, ya. Ya, Tuhan itu udah berjanji. Ya, ini Alkitab sama nggak sama saudara? Ya. Saya yakin Alkitab saudara sama saya. Ini kata firman Tuhan, ini kata Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hai suami-suami, hai istri-istri, hai anak-anak, ya, takutlah akan Tuhan. Hai suami-suami, didiklah keluargamu. Mau dibawa kemana keluargamu? Mau dijadikan apa keluargamu? Semua tergantung saudara. Ya, kita bisa belajar dari kisah Eli ini dengan dua anaknya, ya, yang dua anaknya Ofni dan Fineas. Saya lanjut ya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah perkataan Tuhan. Jangan dengarkan kata Pak Hosea. Ya. Jangan dengarkan kata saya, jangan dengarkan kata saya. Tetapi di 1 Samuel 2 ini, ya, demikianlah firman Tuhan. Jauhkanlah hal itu daripadaku. Waduh, ngeri. Akhirnya Tuhan sendiri berfirman, yang tadinya, ya, akan hidup selamanya dan berjanji dengan seluruh kaumnya akan ada di hadapan Tuhan, ya, kaum keluarga Eli dan keluarganya. Tuhan berkata, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa menghormati aku, akan aku hormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Ya. Siapa yang ingin dihormati? Siapa yang ingin ditinggikan? Siapa yang ingin diberkati? Siapa yang ingin selalu ada dalam tangan Tuhan? Siapa yang selalu ingin hidup diberkati oleh Tuhan? Siapa yang mau keluargamu dipulihkan? Siapa yang mau keluargamu disehatkan? Siapa yang mau keluargamu hidup takut akan Tuhan dan diberkati? Saya yakin semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar Family SOG Nusantara ini pasti akan sama jawabannya. Ya. Kadang-kadang kita sampai lupa gitu loh. Kenapa kita tidak ditolong Tuhan? Kenapa ya kita kok hidup kok gini-gini aja ya? Kenapa ya kok aku lakukan ini gagal? Ya, gak usah salah-salahin Tuhan.
Gak usah merengek-merengek sama Tuhan. Ya, mulai kembali ke dalam diri saudara masing-masing. Bagaimana istrimu? Bagaimana suamimu? Bagaimana anak-anakmu? Ya. Kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, tidak mengajarkan anak-anakmu takut akan Tuhan, dibiarkan saja. Bahkan saudara kalau hari ini juga pelayanan di dalam gereja, percuma. Ya. Kita jago di luar, kita jago di dalam gereja, kita nyanyi sampai hari ini pun kita masih worship, sampai hari ini juga kita masih menyembah Tuhan. Tetapi kalau hidupmu dan keluargamu yang membiarkan, tidak takut dosa, tidak taat dengan Tuhan, saya katakan ya, percuma. Jangan sampai ya Tuhan mengatakan, aku akan memberikan ketetapan keluargamu di hadapanku. Jangan sampai Tuhan mengatakan mulai hari ini, ya mulai hari ini, ya jauhkanlah hal itu. Tuhan bisa memberikan sesuatu yang tidak baik bagi saudara. Ini pilihan saudara. Ya, ini pilihan. Ya, takutlah akan Tuhan. Didiklah anak-anakmu. Ya, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Ya. Hofni dan Fineas mengambil alih tugas. Ya, tugas Imam Eli mengenai korban bakaran. Dia mengambilnya, dia merebusnya. Bahkan kalau kita bisa baca ayat seterusnya ya, sampai dia berbuat dosa, melakukan mesum, memperkosa, meniduri wanita-wanita di bait Allah, saudara. Di bait Allah. Seperti saya katakan, kalau saudara melayani di dalam gereja, kalau saudara masih suka ngomongin orang, ya masih meremehkan orang, tidak mengajarkan kebaikan dan mendidik anak-anakmu di rumah, ya omong kosong. Ya, ngeri saudara. Maka saya tegas katakan, ya di keluarga kami juga demikian. Tegas. Ya, harus tegas. Ya. Apa yang dilakukan Hofni? Ya, di bait Allah meniduri wanita-wanita. Melakukan dosa. Ya, mengambil alih korban bakaran, melakukan sesuka-sukanya, itu sama saja menghujat Tuhan, saudara. Ya. Ajarkan anak-anakmu, bernyanyilah memuji Tuhan yang benar. Jangan asal-asalan, jangan dipelintir-pelintir, asal bunyi aja. Jangan menghujat Tuhan, ngeri saudara. Ya, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Kita bisa belajar dari kisah Eli. Ya, kita bisa belajar. Ya, di 1 Samuel 3, ya kita baca di 1 Samuel 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 ya. 1 Samuel 3 ayat 12 sampai yang ke-14 ya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari semula sampai akhir. Ya, pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari semula sampai akhir. Ya, kalau kita mundur tadi di ayat yang pasal yang kedua, ya di ayat yang ke-31 ya ayat 30 ya, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku, setelah siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, wah ngeri nih, siapa yang menghina aku ya melakukan menghina itu bukan dengan kata-kata ya, menghina Tuhan itu bukan dengan kata-kata tapi dengan kehidupan saudara. Nyanyi asal-asalan,
dipelintir-pelintir, ya, nyanyinya ngawur sesuka-sukanya, ya, membaca firman juga gak pernah, boro-boro baca firman, ya, hidup juga tidak berkarakter, tidak mengajari anak-anakmu, membiarkan begitu saja, ya, tidak takut Tuhan. Ya, Tuhan katakan loh, itu sama aja menghujat. Ngeri saudara, ini serius. Dan inilah yang kami tetapkan, inilah yang kami lakukan. Yuk, mari sama-sama kita didik keluarga kita. Ya. Kita ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan juga katakan, ya, orang bebal jangan dijauhkan dari rotan. Itu ada di Amsal tuh. Orang bebal itu apa? Orang yang tahu firman, orang baca firman, tapi nggak melakukan. Jago teori. Ya, orang tahu firman. Itu orang bebal tuh. Orang bebal jangan jauhkan dari rotan. Ya. Orang bebal itu adalah orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, orang yang suka menghujat Tuhan, merasa diri paling benar, ya, melihat orang lain semua salah, ya, membiarkan anak-anaknya berbuat dosa, bergaul dengan orang yang tidak seiman, melawan orang tua. Kalau perlu ya tempeleng saudara, tampar mereka. Ingat, saya sudah katakan, kalau saudara tidak melakukan itu terhadap anak-anakmu sedari kecil, maka saudara suatu saat nanti akan disusahkan, ya, dan bahkan saudara akan dibunuh ketika terjadi konflik. Ada banyak bukti, saya nggak perlu cerita lagi. Ya. Kalau perlu hajar, pukul pakai rotan. Ya, Amsal katakan, ya, rotan, di ujung rotan itu ada didikan. Ya, di ujung rotan itu ada didikan. Nggak apa-apa. Saya bisa bersaksi ya. Mungkin suatu saat nanti saya tanya dulu ya sama istri saya atau sama anak saya, bisa bersaksi. Anak saya dulu masih kecil-kecil, masih SD. Ya. Sekolah itu di kakinya ada 2 strip. Ada 2 strip rotan, ya. Di kakinya babak belur kena apa? Kena sapu lidi. Ya, saudara boleh tanya sama istri saya. Ya. Di ujung rotan itu ada didikan. Ya, tetapi jangan kamu mau mengingini kematiannya. Bukan di ujung tanduk. Banyak juga nih hamba-hamba Tuhan yang ngomong, didiklah anakmu di ujung tanduk. Ya mati anakmu. Jangan ngawur. Ya, pukul. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu tidak salah. Yang salah adalah sifatmu. Yang salah itu adalah perbuatanmu. Ini Tuhan katakan loh. Kalau kamu salah, tidak dengar omongan orang tua, tidak mendengarkan firman Tuhan, ya, Papa akan pukul. Dan itu memang terjadi, saudara. Tetapi kalau sudah besar, ya, sudah SMP, SMA, jangan lagi dipukul, tapi dengan perkataan, ya, karena kalau dipukul nanti yang sakit hatinya. Tetapi saya bisa bercerita, saya bisa bersaksi bahwa anak-anak saya, anak-anak kami berangkat sekolah babak belur. Ya, mamanya ngolesin minyak sambil nangis-nangis mamanya. Ya itulah ya, sambil nangis-nangis. Hati seorang ibu nggak tega. Saya kasih tahu ya, kalau saudara nggak tegaan sama anak, percaya sama saya, anakmu akan menyusahkan. Dan itu terbukti, babak belur, banyak sabetan sapu lidi, ya, kayu sampai, ya, ada 3 garis, ada 4 garis, ya, ada 4 garis di kakinya, nggak apa-apa, mamanya ngolesin minyak sampai nangis-nangis, nggak apa-apa. Tetapi saudara, ketika mereka besar, ya, SMP, SMA, jangan lagi kamu pukuli. Ketika kamu pukul, ya, itu akan menyakiti hati mereka. Didik mereka dengan firman Tuhan. Makanya sampai sekarang, ya, saya bisa bersaksi, setiap anak-anak kami berada dimanapun, mereka pasti akan diam, duduk diam,
enggak celamitan, enggak uring-uringan, enggak aneh-aneh, pasti diam. Duduk manis. Ya, dia duduk manis. Kalau ditanya baru jawab. Ya, kalau dikasih sesuatu dia nggak mau ngambil. Apalagi ya anak-anak kami ya, kalau diajak, kan ada nih ya keluarga-keluarga ya, kalau udah diajak ke belanja ke mall kemana ya, anak, woi, semua diputer-puterin ya. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan juga ya, seorang hamba Tuhan ya, punya anak masih kecil ya, ketika kemana aja ya dia loncat, padahal kita lagi ngobrol, papanya juga lagi ngobrol ya, teriak-teriak sampai papanya ditarik-tarik, ditempelengin sampai dipukul kepalanya. Saya bilang ini, hei, kasih anakmu sini, tempeleng, didik anakmu tuh. Kalau nggak diajarkan mulai dari sekarang, masa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan nggak mendidik anaknya? Aneh-aneh, yang benar saja. Tahu firman, tapi nggak dilakukan. Aneh kan? Anaknya dibiarkan. Udah sini didik anakmu. Udah didik. Kalau nggak dididik, suatu saat akan kamu celaka. Besar, kamu pasti akan susah. Sudah banyak, saudara. Bukti sudah banyak. Ya, ajari mereka. Ya, jangan inginkan kematiannya. Ya, kalau perlu rotan, tampar kalau perlu. Ya. Kita perlu tegas di dalam keluarga ya, membangun keluarga. Makanya dikatakan, Yosua katakan, mulai hari ini tetapkan keluargamu akan beribadah kepada siapa? Apakah akan beribadah kepada bangsa Amori atau kepada Tuhan Yesus yang hari ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara memilih Tuhan Yesus, maka ajarkanlah ketetapan-ketetapan firman Tuhan, karena itu satu paket, gak bisa dipisah-pisah. Perjanjian baru ya dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada satu ketetapan, itu satu paket, gak bisa dipisah-pisah. Termasuk juga saudara-saudaraku yang dalam pelayanan. Ya, saya ingatkan saudara. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Hiduplah takut akan Tuhan. Ya, jauhi dosa. Berhikmat dan bijaksana. Didiklah anak-anakmu. Bawalah anak-anakmu. Kontrollah anak-anakmu. Supaya apa? Supaya kita jangan dijauhi oleh Tuhan. Ya, seperti Eli dan Hofni dan Fineas. Ya, kita lanjut ya. Ke pasal 13 ya, di 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14. Yang ke-13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum. Ngeri loh. Tuhan udah ngomong nih. Sebab akan, sudah kukatakan, aku itu besar. Aku itu hanya besar Tuhan loh. Ya, di pasal yang ke-13, sebab setelah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, ya. Jadi Hofni dan Fineas ya hidup berdosa, ya, hidup dalam pencabulan, perselingkuhan, ya. Saya katakan saudara, jauhi itu semua, hiduplah kudus. Ya, ajarkanlah mereka, tetapi Eli tidak menegur mereka, tidak memberitahu mereka, tetapi membiarkan mereka sampai firman Tuhan katakan, mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku? Tuhan ngomong gitu loh. Ya. Ingat saudara, kasih sayang orang tua yang terbaik, warisan yang terbaik untuk anak-anak saudara dan saya, ya, adalah iman. Bukan hartamu, bukan karena kamu jalan-jalan. Hey, hello.
Ada banyak orang-orang kaya anaknya juga terjerumus kok dalam pencabulan. Hidup mesum banyak, apalagi kalau anak-anaknya di luar negeri. Padahal keluarganya tahu loh. Padahal orang tuanya tahu. Dibiarkan aja anaknya. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya. Ngeri saudara. Ya, sangat-sangat ngeri. Ya, saya lanjut ya. Bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Hofni dan Fineas melakukan kejahatan, melakukan dosa, merampas korban bakaran, dan melakukan dosa di bait Allah, yang meniduri perempuan-perempuan. Ya, hati-hati saudara yang terlibat di dalam pelayanan, ngeri. Ya, saya ingatkan saudara-saudaraku semua yang terlibat di dalam pelayanan. Ya, apapun yang kamu lakukan di dalam pelayanan, tetapi ketika hidupmu di luar pelayanan, di luar gereja, engkau tidak hidup kudus, engkau tidak mentaati perintah dan ketetapan Tuhan, engkau tidak mengajarkan anak-anakmu, engkau tidak menyertai Tuhan dalam keluargamu, engkau tetap bernyanyi, engkau tetap main musik, percuma. Saya nggak nakut-nakutin saudara. Ayo, jadilah orang Kristen yang realistis. Hati-hati, ngeri saudara sekarang itu. Ya, ngeri sekali. Ya. Ngeri sekali. Ya. Kenapa saya bilang khususnya dalam pelayanan dan keluarga, melayani keluarga itu yang paling utama. Karena ketika kita melayani keluarga, itu kita sama saja melayani Tuhan. Orang nggak melihat pelayanan saudara di dalam gereja. Ya semua juga kalau di dalam gereja pelayanan pasti hidupnya kudus. Siapa yang bisa tahu itu? Makanya orang-orang Kristen ya, hidupnya harus berdampak. Apakah dia berdampak untuk anak-anakmu, ataukah dia berdampak untuk sesama, apakah dia berdampak untuk tetanggamu? Ketika saudara dan saya keluar dari pintu gereja, simple. Ya, hati-hati saudara. Karena orang bisa melihat saudara dan saya dari buah-buahnya. Ya, saya lanjut ya. Yang ke-14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Aku tuh gede ya. Waduh, Tuhan tuh sampai bersumpah loh. Ya, ngeri banget ya. Bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan ya dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian selama-lamanya. Tuhan ya sudah bersumpah, sudah nggak bisa lagi mengampuni, mau korban sembelihan, mau korban bakaran. Saudara, Tuhan sudah katakan bahwa dosa keluarga Eli tidak akan diampuni. Kalau saudara ingin diampuni, ya, bukan karena saudara banyak persembahan, bukan karena saudara gede perpuluhan di gereja. Enggak saudara. Terus apakah bisa membalas ya sumpahnya Tuhan? Enggak bisa. Ya. Walaupun persembahanmu besar, walaupun persembahanmu gede ya, itu tidak akan bisa. Tuhan katakan tidak ada lagi persembahan yang bisa menghapus itu. Baik itu korban bakaran dan korban sembelihan. Ya. Mau saudara rajin, saya dan saudara rajin pelayanan kesana kemari, kalau Tuhan sudah katakan gak ada lagi, ngeri saudara. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya, tangkap rema firman Tuhan pada malam hari ini saudara. Ya, mari kita sama-sama belajar. Ya, kalau saudara mau diberkati Tuhan,
miliki keluarga yang kokoh, perbaiki dulu di dalam. Ya. Layani dulu keluargamu, layani suamimu, layani istrimu, layani anak-anakmu. Ya. Bawa mereka kepada Tuhan, didik mereka untuk takut akan Tuhan. Jangan sampai menghujat Tuhan. Saya selalu katakan sama anak saya, ketika sudah pelayanan, ketika sudah bernyanyi, nyanyi jangan asal-asalan. Ya. Mau menghujat Tuhan, saya selalu katakan. Saya tegas. Kalau untuk Tuhan jangan main-main. Karena ini sudah tertulis. Tidak ada satupun lagi korban-korban untuk pengampunan. Jadi saudara dan saya bersyukur kalau pada malam hari ini saudara masih diingatkan Tuhan. Kita sama-sama diingatkan Tuhan. Ya. Jangan sembarangan untuk melayani. Hiduplah kudus. Terutama terhadap keluarga dan di dalam pelayanan dalam gereja. Ya, jangan main-main. Tuhan itu melihat loh. Ya, jangan omong kosong. Ya, jadikan bukti nyata real dalam kehidupan. Bahwa Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mulai hari ini, tetapkan saudara, keluarga saudara mau dibawa kemana. Ya, mau dibawa kemana keluarga saudara. Jangan nego-nego. Ya, saya sudah cerita, anak saya habis dulu masih kecil-kecil. Ya, bisa jadi kesaksian. Nah, anak saya ketawa. Sekarang lagi ngelihat papanya dia malah ketawa ya. Wah, habis. Apalagi saya orang Sumatera ya. Wah, saya orang Sumatera kelahiran Jakarta, orang Batak lagi ya. Makanya ada istilah gini ya. Orang Batak itu kasar-kasar, orang Batak itu galak-galak. Saya ingatkan ya, orang Batak itu bukan galak tapi tegas, saudara. Tapi punya alasan ya. Gebukin beneran. Kalau perlu tampar sekalian. Daripada nanti nyusahin gedenya. Dan ini sudah terbukti. Anak-anak saya sudah tumbuh besar. Mereka melayani di gereja. Ya. Mereka bergaul baik. Tidak punya. Ya, berdoa kepada Tuhan. Saya selalu kontrol mereka. Saya selalu perhatikan mereka. Saya tidak pernah lepas. Ya, anak saya yang perempuan juga udah kelas 3 SMA. Ya, saya tidak pernah membatasi. Ya, saya tidak pernah membatasi anak-anak saya. Saya cukup bilang gini, ketika mereka ingin keluar bersama temannya, Pak, saya ada ketemu teman, acara ini. Saya selalu bilang, iya, oke. Jam berapa? Jam sekian. Pulang jam berapa? Nggak tahu. Oke, sebelum jam 10 sudah ada di rumah. Bisa nggak? Saya tanya dulu. Itu mengajarkan tanggung jawab. Ya, saya tanya. Mereka supaya bisa bertanggung jawab. Ya, saya terapkan seperti itu. Ya, sampai sekarang puji Tuhan. Ya, saya serahkan sama Tuhan. Ya, selagi saya masih mampu, saudara, dan saya masih mampu untuk membawa keluarga saudara, ya hidup berkenan. Ya, hidup dalam perkenanan Tuhan. Lakukan. Ya. Terus bawa keluargamu untuk dekat kepada Tuhan. Ya, seperti yang tertulis ya di 1 Samuel 3:14 ya. Tuhan menghukum keluarga Eli dan kedua anaknya Hofni dan Fineas. Ya. Kenapa? Karena anaknya hidup dalam dosa, menghujat Tuhan, melakukan yang bukan bagiannya, dan Elia ya, dan Eli ya, dan Nabi Eli membiarkan Eli membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang kurang ajar. Ya. Saya berdoa pada malam hari ini, saudara dan saya ya, tangkap firman Tuhan,
Ya, tangkap rema dalam firman Tuhan dan katakan, deklarasikan, kami mau mendidik anak-anak kami. Kami mau belajar takut akan Tuhan. Deklarasikan dalam hati saudara dan saya. Deklarasikan, keluargaku pulih, keluargaku kuat dan kokoh, keluargaku diberkati Tuhan. Tapi kami mau hidup dalam ketetapan Tuhan. Itu udah satu paket. Ya, itu udah satu paket. Ya. Suatu ketika bangsa Israel juga diizinkan Tuhan untuk berperang, ya. Di dalam peperangan bangsa Israel 30, ya. Kita cari deh ayatnya ya supaya nggak ngarang-ngarang ya. Oke ya, kita baca di 1 Samuel 4 ya, 1 Samuel 4 ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Ya, terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kesalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Penias tewas. Jadi ketika itu ya bangsa Israel melawan orang Mesir ya tanpa berpikir ya tabut perjanjian Allah dibawa oleh Hofni dan Pineas, orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa. Dan seketika itu, ketika tabut perjanjian itu dibawa oleh Hofni dan Pineas, murkalah Tuhan pada saat itu. 30.000 orang bangsa Israel tewas dan Hofni Pineas juga tewas. Ya. Kita baca di 1 Samuel 4 ayat ke-12 ya. Tadi itu yang ke-10, kita loncat yang ke-12. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Yang ke-13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi ya. Jadi ketika itu ada orang yang mengabarkan kepada Eli, ya menunggu, ya Eli mendengarkan. Ya ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi itu di tepi jalan menunggu. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ya, ketika orang itu masuk ke kota dan memberitakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ke-14. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu berserahlah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Eli sudah memberitahukan kepadanya, ya, mendapatkan 14 ya. Apakah itu? Tetapi bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 90 tahun umurnya dan matanya sudah pudar, ya, sudah pudar. Sehingga ia tidak dapat melihat lagi, ya. Umur Eli segitu ya. Yang ke-16. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ya, kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, perhatikan ini, lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pineas ya telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ya, jadi hari itu juga pembawa kabar ya tabut perjanjian Allah ya ketika bangsa Israel perang melawan bangsa Filistin, 30.000
ya jiwa nyawa melayang ketika Hofni dan Pinehas membawa tabut Allah. Tuhan murka ya, karena tabut perjanjian Allah tidak boleh dipegang sembarangan. Hanya orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa memegang, membawa tabut perjanjian Allah. Karena di dalam tabut perjanjian Allah Tuhan ada di situ dan Tuhanlah yang berperang. Tetapi Hofni dan Pinehas ya kembali lagi melakukan dosa, melakukan kelancangan di dalam kehidupannya yang menghujat Tuhan, bahkan sampai membawa tabut Allah. Seketika itu juga murka Tuhan tidak terbendung, 30.000 orang tewas dan Hofni Pinehas pada saat itu juga mati. Ya, kita lanjut ya. Telah tewas dan oke, yang ke-18. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli. Nah, ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli, terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati, ya. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel. Jadi ketika mendengar pembawa berita itu bahwa Hofni dan Pinehas mati, seketika itu juga Eli terjatuh dan patah lehernya. Firman Tuhan digenapi enggak? Firman Tuhan digenapi enggak? Ngeri saudara. Tuhan udah katakan terjadi. Ya, terjadi. Kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar sampai Tuhan katakan tidak ada satupun keturunan Eli yang ada. Bahkan Tuhan tidak izinkan sampai menjadi kakek. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, saya nggak nakut-nakuti, ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka akan digenapi. Janji Tuhan, kutuk atau berkat, itu kembali lagi saudara dan saya. Kalau saudara mau keluargamu diberkati, mau kehidupanmu diberkati, bangunlah keluarga yang kokoh, takut akan Tuhan. Ya, iman, ya, ajarkan takut akan Tuhan, ya, wariskan iman kepada keluargamu, anak-anakmu, ya, harta tidak akan membawamu ke masa depan, ya, tidak akan, tetapi warisan yang terbaik adalah iman, takut akan Tuhan, jangan melakukan dosa. Ya. Untuk anak-anak muda mungkin masih belum berkeluarga, ya. Jangan pacaran gonta-ganti, ya. Berdoa sama Tuhan, pilih yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Ya. Yosua sudah katakan, ya, jangan kamu bergaul dengan orang dengan Allah yang berbeda. Ya. Saya percaya pada malam hari ini semua saudara bisa menangkap pesan Tuhan. Ya. Bisa menangkap dan menjadi rema, teguran untuk saudara dan saya. Ya. Bangunlah keluargamu, ya. Takut akan Tuhan. Berikan contoh kebaikan, ya, sehingga tercipta yang namanya surga di dalam keluarga, ya. Keluargaku adalah surgaku. Ciptakan surga di dalam keluargamu, ya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat, duduk tenang, tinggal diam, ya, ajarkan mereka. Jangan dimanja. Dan saudara nanti akan lihat, ya,
penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu ada di dalam menyertai kehidupan saudara dan saya. Ya. Saya harus ngomong, ya. Saya harus ngomong yang pahit-pahitnya aja. Ya. Karena tidak semua firman Tuhan mengajarkan tentang berkat. Karena tidak semua juga firman Tuhan mengajarkan tentang mujizat. Tapi saudara harus ingat, firman Tuhan juga mengajarkan tentang pertobatan. Ada pertobatan, maka ada penyertaan Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan, maka akan ada berkat Tuhan. Jangan dipotong. Makanya perjanjian lama sama perjanjian baru itu satu paket. Jangan mau berkat-berkatnya aja, tapi tidak mau menerima ajaran dan didikannya. Jangan mimpi dan jangan jadi halu orang Kristen. Mau mendapatkan itu semua, bertobat. Ajak keluargamu, tetapkan mulai hari ini kepada siapa engkau menyembah, kepada siapa engkau beribadah. Ya. Yosua sudah katakan seperti itu. Jangan melakukan segala sesuatu yang menyakiti Tuhan. Seperti Hofni dan Fineas tewas. Dan seketika itu juga Eli ikut tewas, batang lehernya patah dan umurnya, ya. Kita lihat, kita mundur ya. Di sana kursi, oke. Kita lihat di sini ya, lagi pula kedua. Kata aku datang mengulangi pertempuran. Kita lihat ya, cari mana umurnya Eli ya. Sebentar ya saudara ya. Oke. Mana ya, di pasal 14 ya, coba mungkin ya. Di pasal 14. Di pasal yang ke-15. Ya, di pasal yang ke-15, 1 Samuel 4 ayat yang ke-15. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah buta. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apakah saudara ada yang umur 90 tahun dan sudah buta pada malam hari ini? Eli umurnya sudah 90 tahun dan matanya sudah buta. Tapi saya percaya malam hari ini saudara dan saya tidak ada umur yang 90 tahun dan matanya buta masih main TikTok. Masih lihat di mimbar ini. Artinya apa? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan saudaraku. Masih ada kesempatan untuk saya dengan keluarga. Masih ada kesempatan saudara dengan keluarga. Ya. Jangan seperti Nabi. Jangan seperti kayak Imam Eli. Udah 90 tahun buta. Dan sekarang kita masih muda, masih sehat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Saya berdoa pada malam hari ini. Ya, semua keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik engkau anak muda, baik engkau anak-anak, ya, nurutlah dengan orang tuamu, ya, dengarlah dengan orang tuamu, ya, dan suami-suami didiklah istrimu, ya, didiklah anak-anakmu. Hai istri-istri, didiklah suamimu, didiklah juga anak-anakmu. Ya, hiduplah takut akan Tuhan. Karena itu adalah, ya, satu keutuhan di dalam keluarga untuk bisa menciptakan rumah tangga yang kokoh. Ya, rumah tangga yang kokoh. Haleluya, haleluya. Kita mau merendah, kita mau taat. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian, satu penyembahan pujian. Dan semoga saudara semua tahu lagu pujian ini. Ya, kita mau nyanyi sama-sama. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu,
menikmati kasih-Mu. Yes, amin. Membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga kami Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Amin. Berkati dan lindungi semua. Bernyanyilah kau yang mengetahui lagu ini. Jangan main-main, jangan bermain-main lagi saudara. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Biarlah Roh Kudus yang hidup di dalam saudara dan saya dengan sungguh-sungguh bawa keluargamu ke hadapan Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Kami bangga Tuhan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Ini keluarga kami Tuhan, kami mau belajar untuk taat Bapa. Berkati orang tua, berkati suami-suami istri untuk mendidik anak-anaknya Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bawa anak-anak kami, keluarga kami hidup rukun, taat akan firman Tuhan, dan hidup yang berkemenangan Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan pujian ini. Ke hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Keluarga-keluarga yang menikmati, yang menyaksikan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa keluarga kami Tuhan, sujud menyembah-Mu. Oh, thank you Lord. Ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Yes, amin. Berkati mereka semua Tuhan. Jaga mereka Tuhan, jaga kami, jaga seisi rumah kami Tuhan. Amin, amin. Ini keluargaku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Angkat pujian ini dengan hatimu. Di keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku, jaga Tuhan keluarga-keluarga kami pada malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau jaga keluarga kami semua, keluarga umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, berkati semuanya Bapa. Kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia Tuhan jadi keluarga Allah. Thank you Lord, thank you Jesus.
ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari saudara, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, dan diberkatilah anak-anakmu, diberkati pendidikanmu, baik pekerjaanmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu senantiasa ada bersama-sama dengan kita, dan selalu kita di dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Amen. Dan bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik, perusahaan yang terbaik untuk saudara dan saya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk yang mungkin mencari jodoh Bapa, biarlah Engkau memberikan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga boleh hidup dalam perkenanan Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk orang-orang yang dalam usaha. Tuhan berikan kemampuan, berikan usaha yang diberkati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang boleh mengganggu usaha dari setiap anak Tuhan. Apa yang diperbuat berhasil. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati dengan umat-umat-Mu yang menyaksikan di mimbar layar TikTok ini. Diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di hari-hari berikutnya. Ya, tetap semangat, ya, tetap berdoa kepada Tuhan, ya, tetap mengiringi Tuhan, ya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa besok untuk datang beribadah ke gereja masing-masing. Jangan malas. Bawa seisi keluargamu, bawa seisi rumahmu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, karena pujian penyembahan juga memiliki kuasa berkat atas hidupmu. Bawa keluargamu untuk bersatu hati menyembah Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa ibadah dan jangan kecewakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amen.